Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor bermalam di sekretariat kampus. Langkah kakinya terseok-seok melintasi di antara rintikan hujan malam itu. Disclaimer dalam cerita ini, untuk keaslian nama toko dan tempat tidak akan saya tulis atau saya samarkan, karena satu dan lain hal. Cerita ini saya ambil dari sudut pandang seorang mahasiswa bernama Hakim. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita ini. Sebuah cerita singkat tentang sebuah kampus dan seorang mahasiswa yang bernama Hakim. Saat ia mencoba bermalam untuk pertama kalinya di sebuah gedung baru di kampusnya. Kampus menjadi salah satu tempat yang selalu padat dengan segala aktivitas akademik di dalamnya, mulai dari aktivitas perkuliahan hingga aktivitas organisasinya tidak pernah sepi setiap harinya. Hal itu memang bukan fenomena yang baru lagi bagi kehidupan kampus. Kendati demikian, meski tidak pernah sepi dari kehadiran mahasiswa, di setiap kampus pasti memiliki cerita horor atau seram di dalamnya. Cerita-cerita horor atau urban legend di kampus-kampus seakan tidak pernah ada habisnya dibicarakan di kalangan mahasiswa. Tak terkecuali yang dialami oleh Hakim di kampusnya. Hakim merupakan mahasiswa di satu kampus swasta yang cukup terkenal di kotanya. Ia adalah mahasiswa perantauan yang jarak tempuh perjalanannya 3 jam jika dihitung dari kampus hingga rumahnya. Di tengah padatnya jadwal perkuliahan kala itu, selain bolak-balik ke ruang kelas, Hakim juga turut aktif mengikuti organisasi di kampusnya untuk menambah nilai CV-nya saat cari kerja nanti. Begitu tuturnya saat ditanya kenapa ikut organisasi. Hingga pada suatu malam, Hakim datang ke kampus untuk rapat rutin di sekretariat organisasi yang diikutinya. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau singkatnya Gedung PKM. Begitulah mahasiswa sering menyebutnya. Tempat di mana mahasiswa kura-kura kuliah rapat menghabiskan banyak waktunya. Gedung PKM di kampus Hakim terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gedung baru dan gedung lama. Walaupun letaknya bersebelahan, tapi saat itu gedung baru dibangun dari bekas tanah yang belum lama dibeli kampus dan dibebaskan. Tanah yang dulunya banyak ditumbuhi tanaman liar dengan beberapa makam Cina yang tidak diketahui siapa pemilik dan keluarganya yang berdiri di atasnya. Tapi untuk kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan gedung PKM baru, semuanya dibersihkan, termasuk makam-makam Cina yang berdiri di atasnya. Yang tersisa hanya beberapa meter tanah yang masih ditumbuhi rumput liar dan pohon jati di atasnya. Dan tepat di samping tanah itu, berdiri gedung PKM baru yang salah satu ruangannya menjadi sekretariat organisasi yang diikuti Hakim. Di tengah-tengah rapat yang masih panas, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Tanda hujan akan datang, beberapa tampak kaget mendengarnya. "Sebentar lagi hujan," ucap Hakim. "Yo cepet selesaikan, keburu hujan datang," ucap kawan Hakim yang bernama Ayu. Tidak berselang lama rapat diakhiri. Semuanya langsung bergegas pulang, kecuali Hakim. Ia masih ingin di sekretariat karena ada beberapa pekerjaan yang harus lekas diselesaikan. Selesai juga," ucap Hakim sambil menutup laptopnya. Begitu selesai, saat akan pulang, tiba-tiba hujan datang tanpa aba-aba. Ribuan air jatuh sangat deras. Hal ini membuat Hakim harus menetap lebih lama lagi di sana, karena ia juga tidak membawa jas hujan di motornya. Sementara jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam.
dan hakim tidak melihat ada mahasiswa lagi di gedung PKM baru. Matanya pun kini tertuju di gedung PKM lama. Hanya tampak 3 motor yang entah di mana tuanya. Malam itu hujan turun tidak kira-kira. Air mengalir bak banjir di atas tanah merah yang belum berpaping di depan gedung PKM baru. Sambil memperhatikan hujan yang belum ada tanda akan reda, hakim memutuskan untuk tidur dan bermalam saja di sekretariatnya. Walau agak ragu, hakim menetapkan hati untuk tidur saja di sekretariat daripada pulang dan basah kuyup jika sampai rumah. Toh, besok kuliah siang, ucap hakim dalam batin, semakin menguatkannya untuk bermalam saja di sana. Diambilnya karpet untuk alas tidur dan gulungan tikar untuk bantal di kepalanya dan mematikan lampu sekretariatnya. Kala itu adalah kali pertama hakim tidur di sekretariat kampus, terlebih di sekretariat organisasi yang diikutinya. Malam semakin larut, ditemani derasnya rintik hujan, dinginnya malam perlahan menelisik tubuh hakim. Di tengah berisiknya air hujan, hakim berusaha memejamkan matanya. Tidak terbersit tentang hal-hal negatif di pikirannya. Namun, tiba-tiba seketika hakim bangun dari tidurnya. Suara itu muncul lagi, seperti ada benda yang jatuh di atas sekretariatnya. Hakim memperhatikan langit-langit dengan matanya yang belum sepenuhnya terbuka. Saat itu hujan masih belum reda. Suara itu terdengar lagi. Oh iya, seluruh bagian depan sekretariat termasuk pintu dan jendelanya hanya ditutupi oleh partisi kaca yang berwarna gelap hitam sehingga siapapun yang di dalam bisa melihat keadaan di luar walau dengan keadaan pintu dan jendela tertutup. Dan begitu sebaliknya. Hakim berdiri dan berusaha mengintip keluar dari balik pintu. Barangkali ada orang iseng yang sengaja mengganggu istirahatnya. Tapi setelah dilihat tidak ada siapa-siapa di luar. Cemas, takut berbalut penasaran membuat hakim kembali ke atas karpet tempat di mana ia tertidur. Belum cukup dengan suara benturan yang muncul di atap, beberapa menit berikutnya muncul suara langkah kaki terseret-seret di belakang sekretariat. Suaranya sangat jelas di antara rintikan hujan. Hakim semakin cemas. Ia hanya bisa diam dan menunggu agar hal yang misterius ini segera berakhir. Dinginnya malam semakin ia rasakan saat itu. Sementara itu, bunyi langkah kaki itu terus saja kedengeran. Semakin lama semakin jelas. Perlahan, hakim menyeret duduknya ke balik meja sekretariat. Ia bersembunyi di balik meja, tapi setengah wajahnya masih mengintip keluar. Bukan setan yang ia khawatirkan saat itu, tapi seseorang yang berniat jahat kepadanya. Cukup lama suara itu. Anehnya, suara itu terus-menerus kedengaran di belakang saja. Hakim hanya bisa menunggu dan menunggu. Tiba-tiba, lemparan itu muncul lagi. Kali ini disertai bunyi gesekan di atap sekretariat. Di sini, hakim mulai berpikir jika ini tidak masuk akal lagi. Bagaimana bisa ada bunyi gesekan di atap jika bukan manusia yang melakukannya? Sementara tidak mungkin ada seseorang di atas. Cemas dan rasa takut hakim semakin meninggi. Rapalan doa-doa mulai ia panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Keringat dingin mengalir di balik baju hakim. Suara langkah kaki di belakang masih terdengar jelas. Semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya langkah kaki itu sampai di samping sekretariat. Hakim mulai menerka-nerka jika langkah itu akan sampai di depan sekretariat. Dengan keberanian dan rasa penasaran yang tersisa, ia menajamkan penglihatannya dari balik meja, mencoba melihat siapa sebenarnya yang mengganggunya malam itu.
Walau gelap serta hujan yang masih mengguyur, Hakim semakin mendengar langkah itu akan segera sampai di depan sekretariat. Dan benar, Hakim melihat jelas sosoknya di antara hujan. Sosok kakek-kakek dengan postur badan yang kurus dan bungkuk sedang berjalan terseok dengan kedua kakinya. Hakim tidak bisa melihat jelas bagaimana wajahnya karena ia hanya melihatnya dari samping. Tidak juga jelas apa alas kakinya yang membuat bunyi kakinya terseret-seret sangat kedengaran. Ia mengenakan kaos putih lusuh dengan kain hitam melilit di bawahnya. Bulu kuduk Hakim meremang tiba-tiba. Udara dingin semakin menusuk melalui sendi-sendi tubuhnya. Sosok itu terus berjalan terseok-seok ke arah belakang kampus. Sementara di dalam sekretariat, Hakim semakin menyembunyikan badannya. Ia takut jika kakek-kakek tersebut menyadari keberadaannya. Hakim menunggu sampai sosok itu melewati sekretariatnya. Hingga saat sosok itu tidak terlihat oleh Hakim, Hakim yang masih diselimuti rasa penasaran, pelan-pelan melangkahkan kakinya ke pintu depan. Ia ingin mengintip dari jendela kemana langkah sosok itu. Tapi betapa terkejutnya Hakim karena ia tidak mendapati apapun di depannya. Yang ada hanyalah genangan air akibat hujan. Sekali lagi Hakim memperhatikan dengan seksama, tapi hasilnya masih sama. Tidak ada siapapun di luar. Seketika Hakim kembali ke karpet tempat tidurnya, menutup matanya dengan kedua tangannya. Dan saat itu lantas Hakim menyadari kalau makhluk itu bukanlah manusia. Hakim memaksa kedua matanya untuk cepat tidur lagi. Hingga singkat cerita, ia tertidur dengan sendirinya dan bangun saat matahari pagi mulai membangunkan tidur lelapnya. Tanpa basa-basi ia pulang dengan membawa cerita malam pertamanya bermalam di sekretariat kampusnya. Sejak saat itu, Hakim tidak berani lagi jika bermalam sendirian lagi di sana dan merahasiakan pengalamannya dari teman-temannya. Sekian.